Kita sering nggak sadar ya, dari mana datangnya logam buat ponsel kita atau batu bara untuk listrik di rumah. Seringkali jawabannya itu ada jauh-jauh di bawah kaki kita. Nah, hari ini kita akan coba bedah rekayasa luar biasa di balik penambangan bawah tanah. Di tempat-tempat seperti inilah gelap, basah, dan penuh tantangan. Tersimpan harta karun yang jadi fondasi dunia modern kita. Kelihatannya aja udah berat banget medannya ya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita mengambil semua sumber daya berharga itu, tapi tetap dengan cara yang aman dan juga efisien? Inilah tantangan rekayasa raksasa yang akan kita bahas tuntas. Jadi gini, pada dasarnya ada dua cara utama menambang. Kalau depositnya dekat permukaan, ya kita tinggal gali aja dari atas. Itu namanya tambang permukaan. Tapi, kalau letaknya sudah terlalu dalam, menggali dari atas itu jadi nggak masuk akal lagi. Biayanya terlalu mahal. Disitulah kita harus masuk ke perut bumi, dan disitulah semua masalah baru dimulai. Oke, kita mulai ya. Solusi paling logis dan yang pertama kali kepikiran adalah, ya udah, pakai aja batuan yang ada di sana sebagai penyangga. Konsepnya itu sebetulnya cerdas dan sederhana banget. Jadi, kita gali ruangan buat ambil material berharganya. Tapi kita sisakan sebagian material itu dalam bentuk pilar-pilar raksasa buat menahan atapnya biar nggak runtuh. Metode ini dikenal sebagai room and pillar. Dan ini populer banget, terutama buat batu bara. Nah, kalau kita lihat di diagram ini, kelihatan kan polanya? Jadi kayak papan catur raksasa di bawah tanah. Sistem ini emang stabil, tapi ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Yuk kita lihat. Jadi, ini dia untung ruginya. Metode ini memang fleksibel dan biayanya relatif lebih murah. Tapi coba lihat baris perolehan. Rata-rata cuma 75%. Artinya apa? Artinya ada 25% material berharga yang sengaja kita tinggalkan di bawah sana selamanya. Cuma buat jadi tiang penyangga. Sayang banget kan? Terus gimana dong kalau batuannya itu rapuh, terlalu lemah untuk dijadikan pilar? Nah, kita masuk ke solusi berikutnya. Ini pengembangan dari yang tadi. Jawabannya adalah, setiap kali kita mengambil sesuatu, kita langsung ganti dengan yang lain. Inilah inti dari metode cut and fill. Kita potong atau gali bijinya, terus ruang kosong yang ditinggalkan itu langsung kita isi lagi pakai material lain. Misalnya campuran semen, pasir, atau sisa batuan. Jadi nggak ada ruang kosong yang dibiarkan terbuka lama. Keunggulannya luar biasa. Lihat deh, angka perolehannya bisa sampai 95% lebih. Jauh banget kan bedanya sama yang tadi? Metode ini juga jauh lebih aman buat kondisi batuan yang nggak stabil, jadi sangat fleksibel buat berbagai jenis deposit mineral. Oke, kalau dua metode pertama tadi fokusnya adalah menahan batuan biar nggak runtuh, metode ketiga ini justru kebalikannya. Ini adalah pendekatan paling ekstrim dan skalanya paling besar. Kita sengaja membuat tambangnya runtuh secara terkendali. Yap, Anda nggak salah dengar. Coba bayangin ada satu blok mineral raksasa di bawah tanah. Para penambang ini tidak menggali dari atas atau dari samping, tapi mereka justru menggerogoti bagian bawahnya. Terus, dengan ledakan yang terukur, mereka membiarkan seluruh blok raksasa itu runtuh karena beratnya sendiri ke dalam corong-corong pengumpul yang sudah disiapkan. Jadi, gravitasi yang kerja keras buat kita. Nah, ini yang bikin metode ini menarik sekaligus problematik. Lihat deh, biayanya paling rendah, produktivitasnya paling tinggi, bahkan bisa menyaingi tambang permukaan. Tapi, konsekuensinya juga paling besar, yaitu menyebabkan penurunan permukaan tanah secara masif. Dan diagram ini menunjukkan dengan sangat jelas apa akibatnya. Saat material di bawah tanah diambil dalam jumlah masif, tanah di permukaan atasnya itu ikut amblas, turun, dan menciptakan cekungan raksasa. Ini adalah dampak lingkungan yang nggak bisa dihindari dari metode ini. Jadi, dari tiga metode tadi, kita bisa lihat kan? Apapun pilihannya, penambangan bawah tanah itu selalu soal menyeimbangkan antara keuntungan yang didapat dengan risiko yang harus dihadapi. Dan nggak peduli seberapa canggih metodenya, setiap tambang bawah tanah itu punya musuh yang sama. Ada risiko runtuhan yang tiba-tiba, ledakan gas, suhu yang bisa sangat panas, sampai ancaman banjir. Ini semua harus dimonitor 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Salah satu musuh bebuyutan di bawah tanah, air. Nah, gambar ini nunjukin betapa rumitnya sistem penirisan atau dewatering. Bayangin, kita harus terus-menerus memompa air keluar. Kalau sistem pompanya gagal sebentar aja, tambang bisa terendam dalam hitungan jam. Peralatan rusak, dan yang paling parah, nyawa pekerja terancam. Dan kalau sampai ada yang salah, taruhannya itu tinggi sekali. Ini bukan cuma soal rugi uang atau produksi berhenti. Ini soal nyawa manusia, soal kerusakan lingkungan yang mungkin butuh puluhan tahun untuk pulih, dan juga soal kepercayaan masyarakat. Ada satu kutipan yang benar-benar merangkum semua ini.
Penambangan itu bisnis paling berisiko. Kenapa? Karena ada ketidakpastian geologis. Kita nggak pernah tahu 100% apa yang ada di balik dinding batuan berikutnya. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Semua material yang membangun dunia modern kita, rumah kita, mobil kita, gadget kita, itu datang dari tempat-tempat yang dalam, gelap, dan berbahaya ini. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan kita yang sangat besar ini dengan biaya yang sesungguhnya harus dibayar oleh planet kita?